Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja edisi Rabu tanggal 8 Mei 2024. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Penolong. Amin. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang mempunyai hidup dan kehidupan kami. Terima kasih karena pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Biarlah ya Tuhan, Engkau tetap memelihara kami dari pagi, siang, hingga malam hari nanti. Kami akan membaca sebagian kecil dari begitu banyaknya firman kebenaran-Mu, dan biarlah apa yang kami baca dan dengarkan nanti ya Tuhan, boleh menjadi suluh dan pelita di dalam kami menapaki hari-hari kehidupan kami. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, dan ampuni segala salah dan doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bawa doa ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 11 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca dan akan kita renungkan bersama, di mana pada edisi Rabu 8 Mei 2024 ini Rehat memberikan tema dimanapun dan di kapanpun. Dio mintu inan sya lan mintu atu. Begitu pentingnya Taurat Tuhan atau jaminan kehidupan langgeng di negeri yang dijanjikan Tuhan, maka berbagai cara yang dipandang efektif untuk menanamkannya, membuatnya dimengerti dan dihayati, diatur oleh Musa. Menaruhnya sebagai simbol pada bagian tubuh, menjadikan firman selalu menjadi bagian dari ingatan, kesadaran, dan kesiapsiagaan hidup. Menaruhnya pada pintu rumah dan gerbang rumah, menghadirkan tampilan publik yang membuat firman itu menjadi bagian dari keseharian di ruang publik. Firman itu juga harus menjadi inti pendidikan di semua tempat dan waktu. Pewarisannya menjadi hal yang paling pokok. Generasi pelanjut dari perjanjian Allah dan umatnya hanya akan terpelihara jika firman Tuhan terwariskan melalui pendidikan kepercayaan yang dilakukan dengan kesungguhan hati dan berkelanjutan. Beberapa tahun terakhir ini muncul kegelisahan terkait dengan dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi. Keluhan tentang kesulitan mendampingi anak dalam menggunakan gawai atau handphone tampaknya semakin sering terdengar dan meluas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di negara-negara maju pun masalah yang sama sedang menjadi pergumulan. Fenomena tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa anak-anak dan remaja terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar gawai dibandingkan dengan
mendengarkan firman Tuhan. Kita sedang berada dalam situasi yang amat menantang. Bagaimanakah pendidikan kepercayaan harus dilakukan di tengah situasi yang dimana anak-anak maupun orang tua semakin banyak menghabiskan waktu di depan monitor gawai? Kapan dan di mana firman boleh didengar atau disampaikan? Amin. Jemaat kekasih Tuhan, terpujilah Tuhan dengan firman-Nya yang telah kita dengar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dimanapun dan kapanpun, firman-Mu selalu hadir untuk menjadi pengajaran bagi kami, dan firman itu menjadi suluh dan pedoman dalam kami menjalani kehidupan. Oleh karena itu, patut kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, karena ketika kami telah bangun, Engkau menyambut kami dengan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu sungguh-sungguh menjadi petunjuk bagi jalan kami. Teristimewa firman itu menjadi pengajaran baik bagi kami orang tua maupun anak-anak kami. Hanya karena pengajaran daripada-Mu, hanya karena didikan-Mu, maka kami pun dapat menjalani hidup ini dengan baik. Karena itu dimanapun dan kapanpun, kiranya firman-Mu menjadi pokok dari seluruh pengajaran dan ajaran dalam hidup ini. Ya Bapa di surga, kami juga bersyukur pada pagi hari ini. Oleh karena kasih-Mu lah, maka dua orang yang kami kasihi boleh bertambah usia setahun, yaitu Kara Genesia Lolo dan Brian Naftali Tikupasang. Bapa di surga, kiranya anak-anak kami ini terus terberkati dan terus Engkau didik dengan kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang bermasa depan, anak-anak yang takut akan Tuhan dan hormat pada orang tua. Berlimpah-limpah berkat untuk mereka. Demikian juga Tuhan kami semua, anak-anak-Mu dalam persekutuan Jemaat Depok. Biarlah oleh pengajaran dan pendidikan daripada-Mu, hidup hari ini kami jalani dengan baik. Dalam kami bekerja, dalam kami berusaha, dalam kami menjalani kehidupan, entah di tengah keluarga, di tengah masyarakat, bahkan seluruh anak cucu dalam pertumbuhan dan pendidikan. Firman-Mu adalah sumber pengajaran, sehingga dimanapun dan kapanpun kami terus merasakan kehadiran Tuhan lewat firman-Mu, sehingga kami tetap kuat dan kokoh untuk beriman kepada-Mu. Biarlah juga Tuhan orang-orang tua kami yang lanjut usia, terus Engkau kuatkan dengan firman-Mu yang mereka telah dengarkan selama ini. Bahkan kekasih-kekasih kami yang sakit di rumah atau di rumah-rumah sakit, pengajaran Tuhan akan membuat mereka teguh di dalam merindukan kesembuhan, dan kesembuhan itu pasti Engkau karuniakan karena Engkaulah tabib yang agung. Bapa di surga, segala kemuliaan bagi-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang terdidik dan terpelajar, dan menjalani hidup dengan baik, serta menjadi berkat kepada sesama kami dimanapun kami berada. Terpuji Engkau Bapa, ampuni dosa-dosa kami, dengarkan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi suluh dan pedoman, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja. Tuhan memberkati kita selalu. Selamat.